saudaraku, berjumpa lagi di channel Beats of King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar dari saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di jumpa kali ini saudaraku, saya akan berbagi video yaitu pemupukan yang kedua dari pohon alpukat yang kita tanam sekarang berusia 2 bulan. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemupukan yang kedua dengan menggunakan NPK 16 serta pupuk kandang. Jadi seperti apa prosesnya saudaraku? Silakan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke saudaraku, kita lanjut. Ini saya sudah menyiapkan pupuk Yaramila unik ya, yang 16. Ini untuk pohon alpukat yang baru kita tanam ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemupukan yang kedua. Dan di sini sudah siapkan di ember. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan pupuk kohe ya, atau kotoran dari kambing seperti ini. Yang mana saya akan memupuk pohon alpukat yang kita tanam dengan menggunakan polybag yang kita akan besarkan ya, karena ada lahan yang kosong. Kemudian kita tanami alpukat sekitaran antara 100 batangan kalau tidak salah. Oke saudaraku, kita menuju ke lokasi. Nah saudaraku, kita sudah sampai di lokasi ya. Yang seperti saya bilang tadi, kita masih ada lahan kosong. Kemudian kita manfaatin untuk menanam alpukat aligator. Nah ini saudaraku, usia tanamnya baru 2 bulan. Dan saudaraku bisa lihat pertumbuhannya terlihat sangat cantik seperti ini dan sangat subur, kondisinya sangat sehat. Nah ini usia tanam 2 bulan saudaraku, seperti ini kondisinya. Ini alpukat aligator saudaraku, seperti ini. Sudah lihat kondisi tanaman alpukat usia 2 bulan nih saudaraku, pertumbuhannya sangat cantik semua, tidak mengalami kendala, tidak ada pohon yang stagnan. Nah, jika teknik penanaman kemudian pemupukan yang kita berikan itu tepat, jadi bisa dilihat kondisi pohonnya seperti ini saudaraku. Sekali lagi, tidak ada yang stagnan, semua tanaman alpukat ini tampak terlihat mupus semua. Itu, nah itu terlihat mupus semua saudaraku, jadi sangat cantik. Nah ini nanti kedepannya pertumbuhannya pastinya akan sangat genjas saudaraku. Oke saudaraku, kita lanjut untuk mengaplikasikan pupuk Yaramila unik 16 oke, beserta pupuk kohe dari kotoran kambing yang sudah kita giling. Ini saudaraku, satu ember ada pupuk kandang dari kotoran kambing, dan ember sebelah ada pupuk Yaramila unik 16. Nah ini kita aplikasikan dulu yang pupuk dari Yaramila. Nah di sini saya akan mengaplikasikannya untuk ukuran pohon alpukat kita yang baru segini tinggiannya. Kita akan mengaplikasikannya sekitar 1 genggam kecil ya saudaraku, seperti ini, jangan terlalu banyak. Walaupun sedikit, 1 genggam kecil, 1 sendok makan. Yang terpenting kita rutin saudaraku. Jika 1 sendok makan saudaraku memberikannya, maka rutinlah setiap 20 hari sekali. Tapi jika 1 genggam seperti ini, maka berikanlah setiap 1 bulan sekali. Cara pengaplikasiannya sangat mudah, karena ini musim hujan, jadi kita cukup menaburkan seperti ini saudaraku. Nah kita taburkan seperti ini. Itu karena memang lagi musim penghujan saudaraku, jadi secara otomatis ketika terkena hujan pupuk langsung larut dan terserap oleh tanah. Kemudian yang kedua, saya akan mengaplikasikan pupuk dari kotoran kambing yang sudah kita giling, yang sudah difermentasi juga. Jadi jika saudaraku punya yang belum difermentasi itu tidak apa-apa, yang terpenting jaraknya. Nah kita lihat gundukan dari pohon ini, karena jaraknya ini memang berdekatan saudaraku, sekitar 1,5 meter jaraknya. Nah di sini saya akan memberikan sampai 3 genggam ya. Sama saudaraku, tidak usah terlalu sekali banyak, tetapi rutin ya. Nah ini 1 genggam besar,
kita berikan di ujung gundukan seperti ini. Nah, dan di sini saya memberikannya 4 genggam ya saudaraku. Nah, seperti itu. Nah, kita berikan untuk ukuran pohon seperti ini itu 4 genggam. Sekali lagi, jangan terlalu banyak saat memberikan pupuk saudaraku, yang terpenting rutin. Kalau untuk pupuk kandang seperti ini, ketika kita memberikannya 4 genggam ataupun 3 genggam, sama diberikan setiap 1 bulan sekali pun tidak apa-apa saudaraku. Karena perlahan ya, kita memberikannya rutin, artinya tidak berlebih ya, seperti itu. Nah, kenapa saudaraku kita memberikan pupuk dari NPK ya Ramila ya, yang 16-16? Karena kandungan dari pupuk 16-16 ini adalah pupuk yang seimbang ya. Jadi usia pohon mulai ditanam 1 bulan, 2 bulan, sampai 10 bulan pun, sampai 1,5 tahun pun, itu kita rutin menggunakan pupuk NPK 16-16. Karena untuk pertumbuhan mulai dari batang, kemudian percabangan seperti ini, percabangan, kemudian daun, untuk fotosintetis kita rutin memberikan pupuk NPK 16-16. Jika saudaraku ingin pertumbuhan pohon alpukatnya seperti ini bagus semua dalam kondisi mupus seperti ini, jadi berikanlah pupuk itu tidak usah terlalu banyak, seperti yang di awal bilang, bisa 1 sendok makan, bisa juga 1 genggam, tetapi teratur. Jaraknya bisa 20 hari sekali jika 1 sendok makan, kemudian jika 1 genggam itu bisa sebulan sekali, maka tidak terputus asupan yang dibutuhkan oleh pohon alpukat yang kita tanam. Jadi seperti ini. Kemudian sekali lagi, air, jangan pernah telat air ya untuk tanaman alpukat seperti ini, karena pohon alpukat yang baru kita tanam seperti ini yang paling dibutuhkan itu adalah air ya saudaraku. Ketika telat air maka pohon ini akan mengalami masalah, tetapi jika tidak telat air, pohon ini akan pertumbuhannya bagus seperti ini. Apalagi saudaraku tidak telat untuk melakukan pemupukan serta penyemprotan. Nah, ini bisa dilihat 1 baris ini. Mari kita cek, kondisi pohon sangat sempurna, pertumbuhannya bagus semua, tidak ada yang mengalami mangkrak atau stagnan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ketika pupuk yang kita berikan itu tepat takarannya, tepat waktunya, maka pertumbuhannya akan seperti ini saudaraku. Dari daunnya bisa saudaraku lihat seperti ini, kemudian percabangannya pun sudah bagus seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi di sini yang kami bagikanlah pengalaman kami ya untuk merawat pohon alpukat ya. Jadi jika sudah saudaraku menanam seperti ini, sebenarnya itu tidaklah ribet atau tidaklah susah ya. Selalu luangkan, adakan waktu ketika hendak memupuk dan menyemprot ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jika ingin menyemprot ya silakan gunakanlah Gandasil D. Nah, di sini ada yang mati tapi 1 saudaraku. Nah, ya. Namanya ada yang hidup pasti ada yang mati ya saudaraku ya. Seperti itu. Nah, ini tahu kering. Nah, kondisinya seperti ini mati. Jadi di sini yang saya temukan mati ada 2 saudaraku. Itu di ujung 1, di ujung. Coba kita lihat juga apakah sama. Nah, di sini dari 100 batang lebih sudah 2 bulan berlalu. Pertumbuhannya benar-benar jos ini saudaraku, benar-benar bagus. Yang mati cuman 2 batang. Jadi di situ masih kategori normal ya saudaraku. Kalau dari 100 batang lebih mati cuman 2 batang itu sudah hal yang biasa ya. Tidaklah terlalu berbahaya untuk tanaman kita, jadi wajar ini mah. Nah, oke. Tetapi yang lain pertumbuhannya benar-benar jos. Oke saudaraku, di sini saya akan jelaskan lagi untuk pupuk kandangnya ya. Kenapa kita sudah menggunakan NPK 16-16, kita masih menggunakan memupuk dengan menggunakan pupuk kandang dengan waktu bersamaan. Nah, untuk pupuk NPK 16-16 ini fungsinya adalah
untuk memicu pertumbuhan tanaman alpukat kita ya, supaya unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman alpukat ini terpenuhi dari pupuk NPK ini, kemudian untuk memicu pertumbuhannya, untuk memicu pertumbuhan dari pohon alpukat yang kita tanam. Jadi seperti itu. Nah, memicu pertumbuhan supaya pertumbuhannya lebih cepat, lebih genjah, dan pohon ini menjadi subur. Nah, untuk pupuk kandangnya ini sendiri, ini adalah kita anggap pupuk tabungan ya saudaraku. Kita menabung pupuk kandang di tajuk tanaman. Nah, tajuk tanaman alpukat kita. Nah, seiring waktu berlalu, pupuk ini nantinya akan menyuburkan tanah alpukat kita. Jadi ketika pohon semakin besar, tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita pun sudah menjadi subur. Maka setelah tanah yang subur, pohon yang semakin besar, akar dari pohon ini akan menemukan tanah yang subur. Kemudian banyak tersedia unsur-unsur hara yang ada di sekitaran tajuk tanaman alpukat ini oleh dari pupuk kandang. Dan setelah itu maka apa yang dibutuhkan oleh pohon ini tidak akan terputus, mulai dari nutrisi, kemudian unsur hara yang dibutuhkan selalu tersedia di sekitaran tajuk tanaman alpukat ini. Pada dari situ kami sarankan ketika menggunakan pupuk kandang, sekali lagi jangan terlalu berlebih dengan memberikan seketika banyak, tetapi berikanlah berangsur-berangsur secara sedikit-sedikit tapi rutin, supaya tanah semakin subur di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita. Jadi seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, saya akan lanjut untuk memupuk semuanya. Terima kasih saudaraku atas subscribe, like, serta komennya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.